Publik sempat dikejutkan kabar dari Ashanti yang positif terpapar corona usai pulang dari Turki. Dan setelah diketahui positif corona, Ashanti pun mendapatkan hujatan dari para netizen. Dan kabar terbaru, Ashanti sudah melakukan karantina di hari yang ke-8. Selama telah melakukan karantina ini, Ashanti mengungkapkan rasa kangennya terhadap keluarga. Salah satunya adalah ketika memberikan kata kangen pada foto Arsya Hermansyah di uploadnya. Selain itu, Ashanti menuliskan bahwa dirinya sudah merindukan suasana kerja, sinar matahari, dan mengungkapkan jika kondisi badannya sudah sehat kembali. Selain itu, dukungan yang besar dari keluarga seperti Krisdayanti dan Liza Natalia pun mengalir agar Ashanti lekas sembuh. Ya Kak, hah? Ya Allah, adekku ganteng banget sih dek. Adekku gitu sih, malu-malu gitu Adek sombong ya? Ada. Ya Allah, malu loh dia. Prihatin. Nah, memang kan ini bukan kehendak kita ya mau kena COVID ya. Kita juga berusaha untuk menghindar. Tapi karena mungkin keadaan tubuh juga lagi nggak fit, pertama, kedua mungkin ya namanya virus kan kita nggak bisa menghindar ya, jadi pasti ada di mana-mana dan satu-satunya yang kita bisa jaga diri adalah daya tahan pribadi ya, imun tubuh kita. Cuman kalau imun tubuh kita memang lagi drop, tiba-tiba gampang kena, ya maksudnya gampang kena virus, ya itu bisa kena di mana aja sih menurut aku. Meskipun kita udah vaksin, udah booster lah, kalau emang udah waktunya kena ya bisa kena aja sih kalau menurut aku. Jadi nggak bisa jamin bahwa udah divaksin terus kita sehat dan kita nggak bisa kena virus, itu sih enggak kayak gitu. Tapi pesannya tetap semangat, tetap positive thinking, jangan banyak pikiran, biar cepat sembuh. Ya namanya musibah kita tidak bisa menghindar, ini mungkin ujian dari Allah dan seperti diberi kumpul sama keluarga dan ya anggap aja menjadi belajar buat kita semua ya. Saya juga sama, saya juga jujur kita kan di negara orang ya, sama juga takutnya. Semoga ya saling mendoakan, mudah-mudahan aku juga pulang sama keluarga di sini juga semuanya rehat dan pulang satu akun. Ya tapi melakukan support dan semangat biar virusnya nggak deket dengan kita deh. Imun kita harus tetap dijaga ya, karena kalau kita sedih, kita stres, pasti kita drop. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lalui semua. Semangat, oke? Saya nggak tanya kondisinya, saya cuma ingetin dia untuk tidur Ashanti gitu. Ya karena memang kadang kalau mengklaim dirinya aku nggak sakit, aku nggak ada gejala, tapi memang harus istirahat ya, namanya isolasi ya, dan isolasinya Ashanti pun juga di rumah sakit isolasi yang dipilih ya, yang rujukan. Jadi memang tidak ada hal yang salah di sini gitu ya. Menjadi berita karena memang keluarga besar, apalagi kan Ashanti kan hanya sebetulnya ini kan kita mau mengantarkan anak-anak yang memang mau ketemu sama orang tuanya, Ata sama ya ketemu besan lah gitu ya. Tapi kan nggak ada orang yang mengharapkan sakit. Sementara itu, Anang Hermansyah dan keluarga harus memperpanjang masa karantina selama 5 hari ke depan, sesuai dengan aturan dari Satgas bahwa barang siapapun yang diketahui kontak erat dengan orang yang terpapar virus corona, sehingga seharusnya karantina normal setelah pulang dari luar negeri sebanyak 7 hari, diperpanjang 5 hari, hingga total karantina dilakukan selama 12 hari. Sementara itu, Thorik Halilintar yang ikut serta dalam rombongan keluarga Atta dan keluarga Hermansyah ke Turki mengaku kembali terpapar COVID-19. Lalu seperti apa kondisi kesehatan mereka sekarang? Diperpanjang karena memang kan kita udah tahu ya, kemarin Bunda Santi kan terpapar, sehingga mengikuti aturan Satgas bahwa karantinanya diperpanjang 7 hari itu karantina normalnya, tapi karena kontak erat maka ditambah 5 hari. Jadi total karantinanya nanti akan 12 hari.
diperpanjang sampai 12 hari ya? Iya, jadi perpanjangnya 5 hari sebenarnya. Oke. Karantinanya 7 hari, perpanjangnya 5 hari. Dari mulai kapan? Mulai kemarin, jadi harusnya nanti check out di tanggal 17 ya. Tanggal 17. Ya. Oke. Terus Ashanty yang kabarnya boleh isolasi mandiri nih, apakah ada kemungkinan untuk balik ke hotel? Enggak. Jadi sebenarnya kalau untuk yang pasien positif saat ini itu harus di tempat rujukan. Jadi bisa di rumah sakit atau di Wisma Atlet atau di hotel yang sudah ditunjuk oleh Satgas. Jadi ada beberapa hotel yang sudah ditunjuk oleh Satgas, itu boleh. Nah kebetulan Bunda kan ada di rumah sakit ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Isolasinya 10 hari. Jadi setelah isolasi tidak perlu kembali ke tempat karantina. Sebenarnya Torik itu terpapar itu beda 1 hari kedatangan. Jadi sampai di sini langsung ada informasi tengah malamnya, besoknya langsung evakuasi. Semua sehat, semua nggak ada gejala sama sekali. Bunda juga sehat, kita masih kontak-kontakan sama Torik juga begitu. Semua sehat, termasuk yang di sini karantina juga sehat-sehat semua. Jika Ashanty harus melakukan karantina usai positif terpapar virus corona setelah pulang dari Turki, di lain kisah sedih sedang dialami oleh Pak Ogah yang mana dirinya kembali harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami penyumbatan otak. Pak Ogah juga memiliki riwayat penyakit darah tinggi, MAG akut, hingga Alzheimer yang membuatnya harus bolak-balik ke rumah sakit. Sang istri pun dengan setia menemani dan memberikan support agar Pak Ogah segera pulih dan lekas sembuh. Lalu seperti apa kondisi kesehatan dari Pak Ogah? Nanyanya. Iya, keadaannya gimana? Iya, adanya ya biasa aja. Lagi dari sakit. Sakit apa? Sakitnya apa ya, gak kurang jelas juga deh. Kalau dibilangin enakan ya enakan, dibilangin nggak ada enakan ya iya, nggak belum tentu gitu. Akhirnya sakit, udah masih sakit gitu. Tapi kalau makan enak? Ya kalau enak lagi pengen enak ya enak, kalau enggak ya enggak. Tidurnya? Nggak tentu, kadang-kadang susah, kadang-kadang susah gitu. Pak Ogah udah ada yang jengukin belum teman-teman? Apa? Udah ada yang jengukin belum teman-teman? Udah apanya? Teman-teman udah ada yang besuk belum? Udah. Hah? Gimana ya, kadang-kadang yang soal makan ya banyak, tapi banyak juga ada yang nggak tahu siapa orang gitu, nggak tahu, lupa. Belum tahu sih. Belum tahu Itu tentu. dari dokter. Pak Ogah coba lihat tangannya. Ini dari itu ya. Wah, pertanyaan ini bingung. Lagi. Kalau saya menanyakan gitu, saya jawab. Bingung. Iya. Iya. Pertanyaannya itu ya apa? Iya. Nah, jadi anak ini kalau mau tahu, ibu suaranya sedang kurang saya kurang baik ya. Sekarang nih maksudnya datangnya ke acara ini nanti dengan saya aja apa gitu, sama ide yang saya ngomong. Ya itu kadang-kadang kan kita kan bingung, ya kan, antara pertanyaannya itu bagaimana, apa bingungan ada atau ada bapaknya kita, apalagi kadang-kadang ngomong saya ini kan nggak bahas sedang kata, kalau ngomong sedang tanda baik gitu. Karena terus terang aja kenapa saya lagi sedang bingung, karena bingung saya nih sedang ada omongan saya dari orang-orang datang gitu kan. Ibu orang ini kami baru datang, mau saya nanya ini siapa yang ditanyain banyak orang benar gitu. Iya. Jadi saya bingung nih apa nih gitu. Kira-kira udah bisa pulangnya kapan? Atau kalau enggak ya kurang jelas juga, silakan sama Mbak ini. Mbak ini kali mungkin bisa lebih tanya lagi gitu. Kalau Mbak ini anak-anak sih. Kalau mau jenguk. Pers juga? Bukan. Oh gitu. Sebenarnya juga ngomong saya aja juga tidak kurang baik ya. Iya, kurang
Tidak baik, ngomongnya baik. Kedua juga saya lagi sakit, gitu ya, nggak bisa ngomong pusing, nggak bisa ngomong-ngomongin nih. Makanya nggak bisa saya siap menerima. Bagaimana penumpukan gitu ya nggak bisa. Gitu. Makanan. Ya, tergantung. Apa misalnya? Tergantung Coklat. Mau dikasihnya berapa ya dikasih. Dikasih dari uang, dikasih. Gitu. Kalau ada enak, wah saya teman orang ini datang bawa makanan dari Pak Oga gitu. Enak ya enak gitu. Yang terakhir ini kurang resep nih terus ya. Apalagi wah kayaknya kurang jelas ini. Pak Oga saya makanya ngomong kurang jelas gitu. pengen pulang nggak Pak Oga? Pengen sembuh nggak? Iyalah pengen cepet lah, masa pengen cepet mau makin lama. Semua pengen cepet sembuh. Apa ya dibilangnya memang saya dapat kemarin hibur penyakit saya apa sih namanya tuh. Nah itu saya nggak bisa jelas yang jelasnya. Nanti nggak ketemu sama cerita bagaimana ngomongnya nanti lebih ini rame lagi. Gitu nggak tahu bagaimana masalahnya gitu. Ya saya nggak bisa cari panjang namanya dan itu nggak tahu. Gitu. Kenapa bisa begini? Gitu. Agak segar sih ketimbang yang waktu 3 hari yang kemarin ya. 3 hari yang kemarin itu agak ngedropnya karena nggak makan, tapi sekarang alhamdulillah sih udah agak mendingan deh gitu, agak segar. Perut, yang kemarin tuh perut udah nggak ini sakit, tapi dibilang sakit semua gitu kan, tapi yang dipegang perut. Mungkin itu lambungnya itu kambuhnya itu. Sabar aja karena apa? Tetap kita pengen sembuh gitu. Jadi berusaha untuk berobat kemana-mana gitu. Yang penting bisa sembuh gitu. Sampai kemarin itu 2 kali ke UGD. Dia pulang lagi jam 3 saya balik lagi baru dirawat. Ya warga sih karena udah kebiasaan dia waktu kemarin ngomong udah nggak nyambung ya biasa aja. Si anak-anak sih udah pada nyarannya sih udah pada ikhlas. Kemarin waktu di rumah juga udah dibacain Yasin. Karena dia kemarin nggak mau ya sekarang nih minta dia. Waktu itu apa tenggorokannya udah begitu semua, jadi orang kan pada takut semua keluarganya, anak-anaknya, jadinya dikumpulin anak-anaknya. Nah, sekarang kumpul anak semuanya di sini. Ikhlas dalam arti apa nih Pak? Ya takutnya kan yang nama orang kan apa anaknya yang salah, apa dia yang salah, ya pada udah anak-anaknya udah pada minta maaf sih. Iya, nah terus timbul sehat lagi tuh. Nah, habis gitu udah terus sakit lagi, pokoknya begitu aja ngedrop, kebanyakan ngedrop. Anak-anak itu kan 4 ya, kebetulan sekarang ini mungkin dia udah tenang ya, karena semuanya udah ketemu. Anak yang paling besar itu kemarin sempat dicari, akhirnya untuk saat ini kemarin dicari, akhirnya datang.